Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Kami doakan supaya diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian, serta menjadi sahabat terdekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, Umar menjadi orang kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus penasihat utamanya. Keluasan suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup semua aspek hidup dan kehidupan. Siapapun yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti tidak kuasa untuk tidak mencintainya, untuk tidak terpesona oleh kepribadiannya. Karakter Umar bin Khattab adalah pemberani, berwatak keras dan tidak memiliki rasa gentar, serta tutur bahasanya halus serta fasih. Umar bin Khattab memiliki peran yang besar dalam sejarah umat Islam berkat perluasan wilayah di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi oleh rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Kebiasaannya ialah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan jenius. Karena karakternya itulah Umar semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberi gelar singa padang pasir. Umar bin Khattab juga mendapat julukan Abu Faid karena kecerdasan dan kecepatannya dalam berpikir. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit dan akan menemui ajalnya, akhirnya para sahabat berdiskusi. Akhirnya para sahabat menghadap Abu Bakar dan memintanya untuk menetapkan penggantinya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memanggil Utsman bin Affan dan meminta pendapat kepada Utsman mengenai siapa yang layak dijadikan penggantinya. Utsman mengusulkan nama Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar memerintahkan untuk menuliskan surat wasiat tentang penggantinya, yaitu Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian para sahabat sepakat untuk membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar diangkat menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi. Beberapa keberhasilan Umar bin Khattab selama menjadi khalifah: Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian besar serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Kekaisaran Bizantium pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Terdapat dua negara adidaya pada masa itu, yaitu Romawi dan Persia. Keduanya telah ditaklukkan Islam pada zaman Umar bin Khattab. Sejarah mencatat, pada pertempuran Yarmuk terjadi daerah Damaskus, sekitar 20.000 pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 orang dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil sebagian selatan. Umar bin Khattab melakukan aktivitas reformasi secara administratif dan mengontrol kebijakan-kebijakan publik. Ia juga menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam pada tahun 638. Umar memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, serta memulai proses kodifikasi hukum Islam. Tahun ke-17 Hijriah, Umar bin Khattab mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung pada saat peristiwa hijrah. Beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab antara lain bidang politik, ilmu pengetahuan, seni, bidang sosial, dan agama. Inilah sejarah singkat Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Semoga video ini dapat menambahkan wawasan sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.